Pemirsa, spam aplikasi pencuri rekening mulai berganti jurus. Kali ini modusnya dengan tautan pembukaan lapangan kerja. Sebelumnya pada 13 pelaku penipuan dengan modus mengirimkan link ilegal dan Android Package Kit atau APK modifikasi sudah ditangkap dengan kerugian capai 12 miliar rupiah, menguras 493 rekening korban pada Januari lalu. Lalu mengapa pelaku aksi pencurian data rekening ini semakin masif dan bagaimana masyarakat untuk bisa mengantisipasinya? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Mas Ruby. Selamat malam Mbak Vera. Ya, Mas Ruby, aksi pencurian data rekening ini mulai berganti jurus dari yang tadinya memakai aksi pura-pura sebagai kurir dan undangan pernikahan, kini memakai kedok lowongan pekerjaan. Sebetulnya mengapa sih link APK ini masih saja digunakan pelaku untuk mencuri data rekening padahal kedoknya sudah diketahui polisi yang sebelumnya sudah menangkap 13 pelaku? Baik, jadi teknik dalam penipuan menggunakan link APK dengan modus kirim undangan terkait resi pengiriman dan berbagai macam jenis lain yang sebelumnya itu murni dikarenakan si pelaku lebih memilih untuk membobol keamanan sebuah perbankan di sisi nasabahnya atau di sisi penggunanya. Karena apa? Karena kalau ngebobol langsung di sisi perbankannya itu jauh lebih sulit, jauh lebih besar effortnya. Sedangkan kalau menyasar ke pengguna, ke nasabahnya itu lebih gampang. Nah, salah satunya ini teknik penipuan menggunakan APK ini mencari celah si korban itu mudah tertipu daya, mau menginstal aplikasi tertentu atau terbujuk menginstal aplikasi tertentu, lalu data-data pribadinya diambil alih oleh para pelaku. Nah, data-data yang sudah diambil oleh pelaku inilah digunakan oleh pelaku untuk menginstal mobile banking sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Nah, setelah mendapatkan data pribadi tersebut, menginstal aplikasi mobile banking, dan si pelaku pura-pura menjadi nasabah itu sendiri dengan data-data yang sudah dia miliki. Nah, dari situlah baru pelaku bisa menguras rekening kita menggunakan aplikasi mobile banking dan login dengan data-data yang didapatkan dari APK tadi. Nah, jadi tingkat kesadaran keamanan teknologi di Indonesia, khususnya di masyarakat umum itu masih rendah karena kesadaran akan keamanan IT itu masih rendah di masyarakat. Nah, modus-modus ini bisa terus marak walaupun pelaku-pelaku ada yang ditangkap. Modus seperti ini mudah dilakukan oleh organized crime manapun dan itu ada di beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang memang masih melakukannya. Jadi kalau satu tim mereka ketangkep, ada tim yang lain yang masih menjalankan dengan modus serupa, teknik serupa, dan berhasil melakukan penipuan dengan serupa. Tetapi, ya, Mas Ruby, kalau masih ada tim yang lain, artinya ini memang terorganisir dengan pelaku yang sangat besar begitu ya? Iya, enggak besar banget sih, enggak. Kalau kita ini semacam sudah menjadi, mohon maaf, UMKM di daerah tertentu. UMKM yang dimaksud adalah terorganisir kelompok tertentu untuk melakukan cybercrime sejenis ini. Cybercrime yang menggunakan teknik social engineering, lalu kalau terkait modus APK-nya itu mereka biasanya modifikasi aja. Timnya sebenarnya nggak besar-besar. Nah, biasanya yang ditangkap 10-15 orang, tapi mereka ada tim yang lain atau punya ada organisasi yang lain gitu, Mbak. Nah, ini yang kalau dikatakan Mas Ruby tadi yang ditarget adalah kita sebagai nasabah bank gitu ya. Sementara kita tahu bahwa ada perdagangan lah data nasabah yang diperjualbelikan sesama customer ataupun juga sesama pegawai bank gitu ya. Itu masih marak terjadi. Mas Ruby, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk melakukan pencegahan ketika kita baru sadar ketika sudah mengklik link yang sudah dikirimkan itu? Baik, kalau kita baru sadar mengklik aja sih nggak apa-apa, asal jangan misalnya sampai mendownload, nggak masalah sih, sampai titik mendownload sebenarnya nggak masalah, asal kita jangan menginstal. Nah, APK itu adalah aplikasi khusus untuk Android. Nah, Android itu by default sebenarnya sudah cukup aman, tetapi saat ada penginstalan APK
sejenis ini, itu sistem Android akan menanyakan kepada user, ini aplikasi tidak resmi, Anda yakin mau menginstal? Kalau mau menginstal harus dirubah settingnya, unknown source application-nya harus di okein atau di enablein. Nah, disitulah salah satu titik salahnya pengguna. Disitulah pihak bank akhirnya mentransfer resiko tersebut ke para nasabah dia. Jadi waktu menginstal aplikasi APK ini si pengguna itu sendiri yang memang terpedaya dan membuka sendiri keamanan-keamanan di handphonenya itu. Seberapa cepat sebetulnya dari pihak pelaku untuk bisa menguras data dari rekening kita ketika kita sudah install? Apakah misalnya ketika sadar baru saja install kemudian di uninstall lagi itu masih bisa menyelamatkan data kita? Ada APK yang bisa instan. Ya instan dia langsung meminta dan dia sudah terhubung dengan cepat kepada kelompoknya dan ada yang melakukan login sebagai nasabah korban tersebut. Nah, waktunya biasanya nggak terlalu lama dari sejak saat dia install mengisi data-data yang diminta oleh pelaku, pelaku langsung segera melakukan login ke internet banking atau ke mobile banking si korban. Nah, di situ hitungannya bisa hitungan menit dan mestinya kalau kita sudah kasih data-data tersebut, mereka bisa melakukan segera login ataupun bisa nantinya selama data tersebut memang masih belum diganti oleh si korban itu sendiri. Jadi kalau kita hanya download, hanya klik saja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah install dan mengisi data-data yang diminta oleh pelaku, itu segera kita proses ke perbankan, ke bank kita untuk dinonaktifkan dan dibuat kredensial baru untuk mobile banking kita tadi, Mbak. Kalau uninstall mobile bankingnya saja tidak cukup ya, Mas Ruby? Tidak cukup karena data-datanya itu sudah diakses oleh pelaku. Dan ada kemungkinan APK yang tertentu itu bisa mengakses SMS kita. Jadi saat kita terima OTP yang mana itu dilakukan login oleh pelaku, si pelaku sudah dapat OTP kita secara langsung. Nah, jadi uninstall aja belum tentu 100% bisa menyelamatkan kita. Jadi akan lebih baik setelah uninstall, tapi kita juga meminta ke pihak bank kita untuk merubah data-data mobile banking kita. Baik, tapi sebagai cara ampuhnya adalah bagaimana kita tidak tergiur begitu ya mendapatkan link apapun yang dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal untuk tidak mengklik linknya sama sekali begitu ya Mas Ruby? Benar Mbak Vera. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.